Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Gagak emas dapat dianggap sebagai salah satu makhluk paling kuat di dunia. Dalam legenda, itu terlebih lagi memiliki posisi yang sangat tinggi. Ada desas-desus bahwa matahari di langit adalah gagak emas kuno yang tertidur. Yang ini jelas jauh dari jenis keberadaan suci dan ilahi itu. Namun, itu juga bukan makhluk biasa, secara tak terduga memiliki aura ahli tertinggi. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan bulunya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Shi Hao tidak ingin terjebak dalam masalah yang tidak perlu, jadi dia mengumpulkan auranya dan menghindarinya. Dia menyaksikannya terbang ke perbedaan, meninggalkan pelangi emas di langit. Dunia berharga kuno ini tidak normal. Ada ahli tertinggi yang begitu kuat. Dia berkata pada dirinya sendiri. Sebuah bencana besar baru saja berlalu. Para ahli tertinggi dari 8 wilayah praktis telah menghilang, semuanya terbunuh atau mati. Terlepas dari beberapa sekte besar, sulit untuk menemukan keberadaan level ini. Dunia berharga kuno telah disegel sampai sekarang. Sekarang setelah muncul lagi, masuk akal jika ada makhluk kuat di dalamnya. Weng! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Ruang di sini bergetar, dan kemudian dia merasa seolah-olah banjir besar menimpanya. Apa itu? Dia sangat terguncang. Api emas menutupi langit di kejauhan. Bahkan dari jarak seperti itu, dia bisa merasakan panas yang luar biasa. Seolah-olah lautan magma meletus, membuat tempat ini benar-benar kering dan gersang. Shi Hao menggigil dalam hati. Kemudian, kulit kepalanya terasa mati rasa. Dia segera berbalik dan berlari, berubah menjadi bayangan saat dia menghilang. Sebenarnya ada banyak makhluk di sana, menutupi langit dan memenuhi bumi. Setidaknya ada 100.000 binatang buas di sana, dan mereka semua bersinar seperti obor. Kumpulan makhluk ini sangat kuat hingga ekstrim. Ini adalah gagak api, jenis makhluk yang sangat kuat yang memiliki garis keturunan gagak emas. Mereka sebenarnya dikelompokkan bersama, membentuk kawanan yang memenuhi langit ini. Makhluk-makhluk ini kebanyakan berwarna hitam. Mereka meludahkan api li yang membawa sedikit warna emas juga. Sayap mereka gemerlap, memenuhi langit dengan cahaya ilahi yang menyala-nyala. Terlepas dari apakah kekuatan individu mereka hebat, ketika mereka semua dikelompokkan bersama, mereka bisa menghancurkan apa saja. 100.000 gagak api yang mendatangkan malapetaka adalah pemandangan yang terlalu mengerikan. Rasanya agak aneh. Apa yang terjadi? Mereka sepertinya sedang memburu sesuatu. Mungkinkah para wanita bangsawan dan jenius itu membuat mereka marah? Shi Hao menyingkir, dan kemudian dia dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan untuk melarikan diri dari tempat ini. Tidak peduli seberapa kuat dia masih tidak mau memprovokasi lautan makhluk ini. Sepertinya ini bahkan tidak semuanya. Ini adalah seluruh klan, dan mereka membentuk sebuah kota. Kita tidak bisa memasuki tanah leluhur mereka sendiri. Ada terlalu banyak gagak api. Namun, kemungkinan besar ada harta karun tertinggi di sana. Apakah kamu tidak melihat? Ada gagak emas tingkat ahli tertinggi bergerak. Jika kita bisa menyelinap ke tempat itu, kita mungkin bisa mendapatkan teknik berharga klan gagak emas yang luar biasa. Ketika Shi Hao baru saja meninggalkan wilayah itu, dia mendengar orang-orang ini berbicara dengan lembut di depan sebuah lembah. Orang-orang itu terengah-engah, jelas bahwa mereka baru saja berhasil melarikan diri. Dia dengan hati-hati mengamati dari kegelapan. Benar saja, itu adalah orang-orang yang dia kenal, para jenius dari alam yang lebih tinggi.
Mereka tampak dalam keadaan yang agak menyedihkan dan dikejar entah berapa banyak li. Bahkan ujung lengan baju mereka hangus. Namun, dia tidak melihat wanita bangsawan itu. Mereka kemungkinan besar terpisah. Jika itu hanya 2 atau 3 gagak emas tingkat ahli tertinggi, maka itu bukan masalah besar. Kami cukup kuat, dan kami bahkan membawa harta rahasia ke alam bawah yang dapat menekan mereka. Kita tidak bisa melewatkan tanah berharga gagak emas. Seseorang berbicara. Seperti yang diharapkan, kelompok inilah yang menimbulkan masalah. Mereka ingin menjelajahi tanah leluhur gagak emas dan gagak api. Shi Hao tidak bergabung dengan mereka, malah menghilang dari tempat ini dengan sekejap. Dia melakukan perjalanan lebih dari 1000 li, dan kemudian dia mendengar suara kepakan sayap lagi. Di kejauhan, cahaya api bergolak. Kelompok burung api ini berjumlah lebih dari 150.000, membakar langit sampai bahkan langit tampak sedikit terdistorsi. Shi Hao pindah lagi. Dia tidak ingin terjebak dalam badai ini. Namun, arah yang dia tuju saat ini kebetulan adalah sarang burung gagak api. Setelah melakukan perjalanan beberapa ratus li, dia melihat sebuah kota dengan banyak orang. Makhluk dengan kepala burung masuk dan keluar dari tempat ini. Di dekatnya, bahkan ada lebih banyak gunung berapi yang bergolak dengan cairan. Tempat ini diselimuti panas terik. Meskipun tempat ini sangat panas, ada esensi spiritual yang sangat kaya melayang-layang. Meskipun seseorang akan merasakan panas terik di sini, mereka juga akan merasakan pori-pori mereka rileks dan mengembang. Ada rasa sakit dan kebahagiaan. Cairan api bumi. Shi Hao terkejut. Di dekat kota ini, ada cairan bergelombang yang bukan sepenuhnya magma. Ada beberapa yang membentuk mata air. Mereka melepaskan esensi spiritual yang kuat, itu sebenarnya cairan api. Ini adalah jenis cairan divine atribut api yang biasanya ada di magma dan sulit untuk diekstraksi. Dia tidak pernah berharap untuk melihat sedikit di sini yang dikumpulkan menjadi mata air spiritual. Tidak banyak. Tetapi jumlahnya tidak sedikit. Ada 8 total. Meskipun itu bukan cairan divine tingkat atas, ada sedikit. Ada sebuah danau kecil yang hampir merah tua. Shi Hao tercengang. Dia merasakan nyala api yang mengamuk di dalam dadanya. Ini adalah makhluk tertingginya yang merasakan kekuatan ilahi yang kuat. Ia ingin melahapnya dan memperbaikinya, membiarkan dirinya menjadi lebih lengkap dan dewasa. Aku tidak bisa. Ada lebih dari 1 juta gagak api dan gagak emas di sini. Jika aku benar-benar pergi dan mencoba mencuri cairan api itu, seluruh dunia akan mengejarku. Dia tidak ingin menjadi tameng bagi para jenius dari alam yang lebih tinggi. Orang-orang itu memprovokasi gagak emas, jadi jika dia terlibat, dia pasti akan dijadikan kambing hitam. Aku akan menunggu sebentar dulu. Jika mereka muncul lagi dan mencoba mencari tanah leluhur atau sesuatu, saya akan datang untuk mencari kesempatan lagi. Dia dengan hati-hati mengamati tempat ini dan menemukan bahwa gagak api tidak menjaga cairan api itu dengan waspada, karena ada begitu banyak cairan spiritual di sini. Di dekat gerbang kota ada beberapa burung api yang kuat. Sebagian besar dari mereka mengenakan baju besi hitam, tetapi beberapa dari mereka mengenakan baju besi emas saat mereka berpatroli. Ada beberapa aura kuat di kota. Tokoh tingkat raja masuk dan pergi, dan bahkan ada fluktuasi ahli tertinggi. Mereka melepaskan kekuatan ilahi mereka yang kuat dan menakjubkan. Itu agak mengintimidasi. Shi Hao tetap di sini dan mengamati sebentar. Dia kemudian berbalik dan pergi. 2 hari kemudian, dia berbaring di dalam kolam kecil berisi cairan putih bersih yang mengeluarkan aroma manis. Tidak jauh, ada banyak tanaman merambat yang meliuk-liuk. Tempat di mana dia berada memiliki esensi ilahi yang berputar-putar.
Saya tidak pernah menyangka dunia berharga kuno ini akan sangat kaya dengan sumber daya alam. Ada beberapa tempat di mana esensi spiritual bahkan berubah menjadi cair. Ini adalah gua yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Ada sebuah kolam yang diisi dengan susu batu. Esensi spiritual putih murni sangat mencengangkan dan mengeluarkan aroma. Shi Hao menelan sedikit sampai dia puas, dan kemudian dia duduk di dalamnya sendiri. Ini pasti telah dikumpulkan selama puluhan ribu tahun, dengan esensi spiritual yang kuat terakumulasi. Susu batu juga bukan cairan surgawi tingkat atas, tetapi jenis kolam yang berdiameter 1 meter ini cukup mencengangkan. Itu memandikannya dalam cahaya abadi, membuat seluruh tubuhnya terasa ringan dan nyaman. Sayangnya, itu tidak berevolusi menjadi susu bumi. Jika ya, efeknya akan lebih luar biasa. Meskipun demikian, kolam cairan berharga ini masih merupakan pemandangan yang langka. Fitur terbaik berubah menjadi cahaya putih sebelum memasuki dadanya, memberi nutrisi pada tulang itu. Baru-baru ini, tulang menjadi lebih dan lebih aktif. Ketika merasakan esensi spiritual yang kaya, ia akan bangun dengan sendirinya untuk menyerapnya. Itu jelas akan selesai tumbuh. Segera setelah itu, kolam susu batu berubah menjadi air biasa. Semua esensinya diserap. Tubuh Shi Hao terasa nyaman dan hangat. Hanya dengan pikiran, tulang dadanya bersinar, dan gelombang energi yang kuat melonjak. Pada saat ini, dia bisa melihat simbol-simbol itu. Mereka sangat kompleks dan padat. Benar saja, seolah-olah sebagian dari teks surgawi terukir langsung ke tulang putih tanpa noda itu. Ini adalah kemampuan ilahi yang sangat kuat, teknik berharga makhluk tertinggi yang hanya miliknya. Dunia yang disegel ini memiliki banyak materi ilahi. Mungkin saya bahkan tidak perlu mencari peluang di tempat gagak emas. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Jika dia bisa sering menemukan kolam spiritual jenis ini, maka itu sudah cukup untuk memberi makan tulang makhluk tertingginya. Tanpa ragu, dunia berharga kuno telah disegel selama bertahun-tahun tanpa akhir. Ada terlalu banyak objek spiritual yang tidak ternilai harganya. Jika orang-orang dari dunia luar tahu, mereka pasti akan berbondong-bondong. Aku harus bergegas dan mengumpulkan barang-barang sementara tidak banyak orang yang mengetahuinya. Dalam beberapa hari berikutnya, panen Shi Hao berlimpah. Saat dia menjelajah, dia melihat beberapa klan yang kuat juga. Mereka semua membentuk kota kuno mereka sendiri. Hong! Tiba-tiba, fluktuasi yang kuat bisa dirasakan dari kejauhan. Cahaya berapi-api bergegas ke langit, menembus awan. Cahaya merah menyala dan bersinar dengan gemilang. Sesuatu yang kacau telah terjadi di area balapan gagak emas. Shi Hao awalnya tidak ingin pergi, tetapi dia merasakan beberapa energi kuat muncul di sekitarnya. Mereka terbang ke udara dan menuju ke arah itu. Mereka adalah ahli dari dunia berharga kuno, makhluk kuat di dunia ini. Bahkan mereka bergegas, yang berarti keadaan di area itu tidak normal. Mungkin ada beberapa peluang untuk dimanfaatkan. Shi Hao menampilkan teknik kunpeng dan bergegas juga. Sebelum dia mendekati area itu, dia bisa merasakan gelombang panas bahkan ketika jauh. Kemerahan merah menutupi semua yang ada di depannya. Beberapa ahli tertinggi telah muncul. Mereka menyaksikan dari jauh dengan mata terbakar. Makhluk-makhluk ini termasuk singa perak yang kuat, ular raksasa berkepala 9, raksasa emas keturunan dari zaman kuno, dan lainnya. Mereka berjaga di sini. Di belakang kota kuno emas, bencana besar telah terjadi. Formasi kuno telah runtuh, dan bumi suci kuno yang telah disegel muncul kembali. Itu mengirimkan cahaya api yang tak ada habisnya. Shi Hao tercengang. Gunung berapi dan cairan api tanah yang dia temukan sebelumnya sama sekali tidak bisa dianggap luar biasa jika dibandingkan dengan apa yang ada di belakang kota kuno.
sebenarnya ada lautan magma yang tampaknya tak berujung. Apakah ini magma? Itu bahkan lebih megah dari lautan, dan tidak ada akhir yang terlihat. Itu membentang sampai ke ujung cakrawala. Panas yang dikeluarkannya benar-benar mencengangkan. Magma merah melonjak dan melepaskan energi pembakaran. Kemerahan merah dan cahaya cemerlang meletus. Jenis lautan magma ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagian yang paling aneh adalah ada perahu yang bergerak melintasi permukaan laut. Perahu-perahu dengan penampilan kuno ini hanyut di sepanjang magma. Tanah leluhur ras Gagak Emas yang disegel telah dibuka hari ini. Pasti akan ada peluang luar biasa. Seorang ahli tertinggi tertawa terbahak-bahak. Yang lain saling melirik, dan mereka semua bisa melihat tatapan penuh gairah di mata mereka. Di kedalaman lautan magma itu, energi ilahi yang tak terbatas melonjak. Gelombang energi esensi yang menakjubkan mengalir. Itu membawa aroma yang membuat seseorang merasa ringan dan bebas ketika mereka menghirupnya. Salah satu ahli tertinggi menjadi sangat bersemangat. Dia berubah menjadi rusa 5 warna, keempat kukunya menginjak kehampaan menuju kedalaman laut magma. Namun, sebelum melakukan perjalanan sejauh itu, ia jatuh ke dalam cairan magma dengan suara putong. Tubuhnya dibiarkan dalam keadaan menyedihkan, sampai-sampai asap tipis pun mengepul ke udara, seolah hendak dibakar. Dia mengeluarkan teriakan keras, dan wajahnya menunjukkan kengerian. Dia buru-buru bergegas keluar untuk mundur ke pantai. Karena ini adalah domain, ruang terbatas, mereka yang kuat seperti ahli tertinggi tidak bisa terbang. Selain itu, suhu laut magma sangat tinggi, bahkan dapat membahayakan para ahli tertinggi, membuat mereka yang menonton ngeri. Dia juga datang. Haruskah kita membuatnya menjelajahi lautan Gagak Emas bersama kita? Tidak jauh, beberapa anak muda muncul. Salah satu dari mereka berbicara, dan justru para jenius dari alam yang lebih tinggi. Salah satunya benar-benar terbungkus dalam cahaya ilahi, dan matanya sangat dalam. Justru Xuan Ming, seseorang yang mencoba mengundang Si Hao sebelumnya tetapi akhirnya ditolak. Dia menyapu mata ke arah Si Hao yang jauh dan berkata dengan lembut, tidak perlu. Dia hanya jenius alam bawah. Bahkan jika dia luar biasa, dia tidak akan bisa memberikan banyak bantuan di sini. Dia hanya akan menjadi beban. Tiba-tiba, fluktuasi yang bahkan lebih kuat beriak keluar. Kekuatan ilahi tanpa batas melonjak. Di kedalaman samudera Gagak Emas, pemandangan megah muncul. Sebuah pohon kuno mencapai ke surga. Itu sepenuhnya berwarna emas dan berakar di dalam laut. Itu menopang matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ada juga istana megah yang samar-samar terlihat dan terpancar dengan cahaya yang tidak pudar. Mungkinkah itu? Xuan Ming mencengangkan. Tubuhnya bergetar. Ini adalah pohon Dewa Matahari. Istana itu adalah para jenius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi semuanya terkejut. Mereka saling memandang dan tidak percaya apa yang mereka lihat. Legenda, jejaknya telah muncul kembali. Suara orang yang berbicara bergetar. Si Hao juga tercengang. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini tidak kalah dengan tempat pagoda kecil dan yang lainnya pergi. Peluang di sini bahkan mungkin lebih besar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.